Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ja'far Shadiq atau dipanggil dengan Shadiq, Prodi Ekonomi Syariah. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep ekonomi pada masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan Turki Utsmani. Pada masa dinasti Bani Umayyah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz berhasil menerapkan konsep welfare state, yaitu negara yang sejahtera. Umar memiliki kebijakan baru untuk merubah taraf kehidupan masyarakatnya. Salah satu buktinya yaitu tidak ditemukan seorang pun yang dapat menerima zakat dikarenakan seluruh masyarakatnya itu berkecukupan, dan disitulah puncak kemakmuran Bani Umayyah. Sedangkan runtuhnya Bani Umayyah berlangsung pada masa pemerintahan Abu Malik bin Marwan yang masih mempertahankan gubernur kuasa, yaitu Nasir bin Sayyar. Kebijakan yang dikeluarkan yaitu menerapkan pajak pada non-muslim, sehingga menimbulkan beberapa konflik antara non-muslim dan orang Islam, dan disitulah runtuhnya Bani Umayyah. Dan juga faktor penyebab runtuhnya Bani Umayyah antara lain perebutan kekuasaan, keluarga kerajaan, konflik berkepanjangan, pertentangan etnis suku Arab Utara dan suku Arab Selatan. Nomor 2, konsep tentang Bani Abbasiyah. Pemerintahan Bani Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan Daulah Bani Umayyah yang telah diruntuhkan di Damaskus. Dinasti ini berkuasa kurang lebih 5 abad. Dan pusat pemerintahannya itu berada di kota Baghdad atau sekarang Irak. Kemajuan di bidang ekonomi berimbas pada kemakmuran rakyat secara berkeseluruhan. Perkembangan bidang pertanian sangat maju pada awal pemerintahan dinasti Umayyah dikarenakan pusat pertaniannya itu berada di daerah yang sangat subur, yaitu di tepian sungai yang dikenal dengan nama Sawar. Adapun pertanian merupakan sumber utama pemasukan negara. Untuk pengelolaan tanah hampir sepenuhnya itu dikerjakan oleh penduduk asli Abbasiyah. Adapun puncak kemakmuran terjadi pada masa Harun al-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Kekayaan yang berlimpah pada masa itu digunakan betul-betul untuk kegiatan berbagai bidang seperti ilmu sosial, ilmu pendidikan, ilmu kebudayaan, dan yang lain-lain. Disitulah pada masa mencapai puncak keemasannya. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang konsep ekonomi pada masa Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani sebagai kerajaan yang mampu bertahan hingga abad ke-20. Yang lebih banyak difokuskan
pada masalah kepemiliteran dan perluasan wilayah. Dengan demikian, kondisi ekonomi dan keuangan turut memberikan andil bagi perkembangan Islam di kerajaan Turki Utsmani. Dikarenakan saat itu juga Turki Utsmani itu sangat kuat dan sangat kokoh dengan prajuritnya dan kekayaan alam. Adapun Turki Utsmani itu mengalami masa kejayaan sejak permulaan sampai masa pemerintahan Sulaiman, dan setelah pemerintahan Sulaiman, Turki Utsmani ini mengalami kemunduran faktor. Mengalami kemunduran. Faktor utama kemunduran dan kehancuran Turki Utsmani adalah buruknya pemahaman keislaman dan kesalahan dalam penerapannya, sehingga disitulah menyebabkan kebekuan berpikir dari segi mental dan juga jamud dan stagnan, sehingga pada masa Eropah itu mengalami kemajuan dengan berbagai penemuan dan sains dan industri. Umat itu mengalami kebingungan untuk meladani orang-orang barat, sehingga mereka ikut tidak mampu membedakan antara ilmu dan sakopah, sehingga terjadilah konspirasi barat bersama agennya Mustafa Kemal yang menyebabkan runtuhnya khilafah Islamiyah pada 3 Maret tahun 1924. Baik, terima kasih. Saya sampaikan, billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.